kadang rumah nggak keurus, ngurusnya kerang aja. Tapi kalau nggak diselesaikan kerangnya, buat belanjanya nggak ada duit. Nelayan perempuan kenapa tidak diakui? Apa kekurangannya? Tidak ada pemerintah membedakan dalam setiap program. Semua subjek dari nelayan ini, ya, baik itu gender laki-laki maupun perempuan, kita sasar. Hamparan Laut Nusantara menyimpan kekayaan alam yang tak terkira. Hasanahnya memeluk mimpi jutaan nelayan, termasuk angan para perempuan nelayan. Perempuan nelayan menggerakkan roda ekonomi perikanan mulai dari praproduksi, produksi hingga pemasaran hasil laut. Peran penting ini menjadikan perempuan nelayan ujung tombak untuk mewujudkan ekonomi biru, sebuah konsep pertumbuhan ekonomi dari pemanfaatan sumber daya lautan secara berkelanjutan. Tapi di tengah peran pentingnya itu, status perempuan nelayan seolah tenggelam, minim pengakuan. Teluk Jakarta jadi saksi ketangguhan Saripah menghadapi ombak kehidupan sebagai perempuan nelayan. Wanita asal Indramayu, Jawa Barat ini sejak usia 5 tahun sudah bersahabat dengan laut. Saat kecil, ia turun melaut mencari ikan bersama ayahnya. Kini, hingga usia 51 tahun, Ipah masih menggantungkan hidupnya dari hasil laut. Ya, dari kecil sampai tua, sampai sekarang ini, kalau sebagai kita nelayan perempuan, memang udah terbiasa, udah enak, suka duka, enak nggak enaknya kan udah kita jalanin. Suami Ipah, Khalil, juga seorang nelayan. Ia adalah nelayan kerang hijau. Ipah dan Khalil tinggal bersama 4 anak dan seorang cucu di Muara Angke, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Belakang rumah mereka menghadap Pulau Reklamasi Teluk Jakarta, sebuah proyek yang membuat sumber penghasilan Ipah dan Khalil menurun sejak 8 tahun terakhir. Biasanya dapat 10 rebusan, 15 rebusan. Bapak dapat muter-muter keliling-keliling dapat 1 karung, 1 ember. Bak konduktor musik, Ipah adalah sosok yang mengatur rima kehidupan dan penghidupan keluarganya. Lebih dari 17 jam sehari, Ipah bekerja menjalankan perannya sebagai perempuan nelayan sekaligus seorang istri, ibu, dan nenek. Namanya kita orang kecil, usahanya ya ada pendapatannya kecil, ya istirahat ya seininya aja, sedapat waktunya aja gitu, dinikmatin aja, dapat dijalanin aja. Menjabarkan jam kerja Ipah layaknya merunut jalur kereta yang melingkar terus-terusan, susul menyusul, tak ada henti. Kadang ia hanya punya waktu 1-2 jam untuk terlelap. Nyelesain ini, kalau kerangnya kecil kita butuh waktu panjang. Tapi kalau kerangnya gede-gede itu cepet selesai. Mau asar ya, sampai malam, kadang jam 10 malam, jam 11 malam, kadang sampai jam 12 malam baru selesai. Jam 1 ibu baru ke pelelangan. Di pagi hari, sepulang dari pelelangan, Ipah harus menyiapkan bekal untuk suami melaut dan bekal anak sekolah.
Sampai kadang rumah nggak keurus, ngurusnya kerang aja. Terus kalau nggak diselesaikan kerangnya, buat belanjanya nggak ada duit. Jadi kita harus kerjain dulu kerang. Kalau udah jadi duit kan baru tenang buat kesana sini bisa. Buat beli beras, buat sanggup sekolah, buat sanggup bapak ke laut. Dari hasil jualan kerang tangkapan suaminya di pelelangan, Ipah mengantongi 1 juta rupiah per hari. Setelah dikurangi modal melaut dan jualan, sisanya hanya 50-an ribu rupiah. Dalam sebulan, penghasilan keluarga Ipah dan Khalil di rata-rata 3 juta rupiah. Sebagian besar mereka pakai untuk bayar hutang dan kredit sepeda motor. Begini berhubung kita punya utang setoran motor, 1 bulannya 3 juta gocap, ya udah. Boro-boro nyimpen, habis terus. Ipah jungkir balik, mengupayakan kebutuhan 7 orang anggota keluarganya bisa terpenuhi. Meski pekerjaannya berat, Ipah hingga kini belum mendapat pengakuan sebagai perempuan nelayan. Di KTP, ia masih berstatus ibu rumah tangga. 33 tahun menjadi perempuan nelayan, Ipah tak memiliki kartu usaha kelautan dan perikanan atau KUSUKA yang merupakan bagian dari program Satu Data Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sementara suaminya Khalil sejak tahun 2014 telah mengantongi kartu KUSUKA. Namun, Khalil tak pernah merasakan manfaat dari kartu ini. Pas bapak bikin, tapi nggak ada apa-apa, nggak dapat bantuan apa-apa, nggak. Makanya pikir ibu tuh apa gunanya gitu, bikin surat-surat itu tetap nggak ada bantuan apa-apa, nggak ada fungsinya gitu. Ipah dan para perempuan nelayan di Muara Angke tak ada yang mengantongi kartu KUSUKA. Di atas kertas, kartu KUSUKA dibuat pemerintah untuk dapat menjangkau pelaku usaha kelautan dan perikanan dengan memberikan program-program perlindungan dan pemberdayaan. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, Kiara, menyebut Ipah tak sendiri. Mayoritas perempuan nelayan di penjuru negeri mengalami hal yang sama, yaitu minim pengakuan. Perempuan nelayan pesisir perkotaan seperti Ipah juga harus berebut ruang tangkap dengan proyek-proyek pembangunan seperti reklamasi. Ketika mereka mengalami satu konflik seperti reklamasi yang ada di Teluk Jakarta, maka beban mereka akan lebih berlipat lagi. Karena ketika suami mereka dikriminalisasi, mereka harus lebih memakan waktu mereka untuk menggantikan peran-peran laki-laki ataupun suami mereka. Dan itu peran-peran yang nggak bisa dilihat ataupun nggak bisa ditangkap oleh pemerintah kita selama ini. Di pesisir Teluk Kupang, Nusa Tenggara Timur, perempuan nelayan memperjuangkan pengakuan agar kaumnya tak lagi didiskriminasi. Terutamanya ibu-ibu yang penjual ikan ini, sebentar dorang dapat usir ke sana ke sini, tidak ada tempat, hanya cari beras 1 kilo.